Assalamualaikum anak-anakku peserta PPDB tahun 2022 dan rekan-rekan orang tua yang mendampingi. Pada saat video ini saya buat, proses PPDB baru dimulai pada aktivasi akun, belum pada proses seleksi. Namun demikian, jika kita melihat pada peraturan yang ada di daftar unduhan PPDB, maka kita bisa memastikan untuk sebagian besar anak-anak PPDB sudah selesai sebelum dimulai. Mengapa demikian? Sebelum PPDB dimulai, kalau kita melihat dalam peraturan yang termuat di dalam website PPDB, maka anak-anak sudah dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang sudah pasti diterima, kelompok yang bisa diterima, bisa tidak, dan kelompok yang sudah pasti tidak diterima meskipun melakukan hal apapun. Ini sama saja dengan bermain sepak bola. Sebelum peluit dimulai, wasit sudah menentukan, kamu pasti menang, kamu pasti kalah. Nah, kamu bisa menang, bisa kalah. Seperti itulah kira-kira kondisinya. Dari semua jalur yang tersedia di PPDB, seleksinya dapat dikategorikan dalam 4 jenis kelompok, yaitu adu nilai, adu dekat rumah, adu tua umur, dan adu cepat mendaftar. Namun kemungkinan untuk yang keempat, adu cepat mendaftar ini sangat kecil, karena kita kemungkinannya kecil menemukan peserta yang umurnya sama, tanggal lahirnya, bulan tahunnya sama, dan nilainya juga sama. Itu kemungkinannya sangat kecil. Mari kita lihat satu persatu jalur yang tersedia di PPDB dan bagaimana proses seleksinya. Yang pertama adalah jalur prestasi akademik. Kuota untuk jalur prestasi akademik ini sangat kecil, hanya 18% dari kapasitas. Seleksinya berdasarkan nilai akhir. Nilai akhir itu bagaimana menentukannya, yaitu nilai prestasi rapot, dikalikan dengan persentil, dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah, ditambahkan dengan faktor ekstrakurikuler, aktivitas macam-macam gitu. Sehingga akhirnya nilai akademik itu akan tereduksi dengan hal-hal lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan prestasi akademik. Kemudian jalur prestasi non-akademik. Kuota untuk jalur prestasi non-akademik ini 5%. Proses seleksinya juga berdasarkan nilai akhir, yaitu nilai prestasi non-akademik digabungkan dengan prestasi akademik dan hal-hal lain sama seperti ekstrakurikuler dengan bobot yang berbeda. Kemudian nanti dijumlahkan, hasilnya ketemu nilai akhir yang akan diseleksi dengan peserta dari sekolah lain. Kemudian ada jalur afirmasi. Kuota di jalur ini adalah 25% dari kapasitas. Untuk jalur afirmasi, peserta dibagi dalam 2 kategori, yaitu prioritas pertama dan prioritas kedua. Ada syarat administrasi masing-masing untuk mengikuti jalur afirmasi prioritas 1 dan 2 ini. Peraturannya adalah yang berada di prioritas 1 wajib diterima, dan yang berada di prioritas 2 akan diseleksi berdasarkan zonasi yang diatur berdasarkan RT tempat berdomisili. Jalur yang memiliki kuota terbesar adalah jalur zonasi, di mana kuotanya adalah 50% dari daya tampung. Dalam jalur zonasi ini, calon peserta didik dibagi dalam 3 zona prioritas. Zona prioritas 1 adalah yang RT-nya sama dengan sekolah dan yang berbatasan. Zona prioritas 2 adalah RT-RT di sekitarnya. Kemudian zona prioritas 3 dibagi berdasarkan kelurahan masing-masing. Dalam jalur zonasi ini, nilai sama sekali tidak diperhitungkan. Zona prioritas 1 dan prioritas 2, meskipun secara tertulis tidak dinyatakan pasti diterima, tetapi secara teoritis dan praktis pasti diterima karena jumlah mereka adalah 5% dari penduduk DKI. Sementara 95% dari penduduk DKI lainnya bersaing dalam perlombaan adu tua di zona 3. Di zona 3 ini berlaku prinsip siapa tua dia dapat, yang muda silahkan minggir. Berdasarkan kriteria seleksi masing-masing jalur, kita dapat menyimpulkan meskipun PPDB belum dimulai, tetapi peraturan yang dibuat pemerintah sudah membuat anak-anak terbagi di dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama, golongan yang pasti diterima. Golongan ini tanpa melakukan apapun, tanpa perlu belajar keras, tanpa perlu menjaga perilaku segala macam, pasti diterima. Yang termasuk golongan pasti diterima adalah afirmasi prioritas 1, afirmasi prioritas 2 rumahnya zonasi 1, afirmasi prioritas 2 zonasi 2, zonasi prioritas 1, zonasi prioritas 2, zonasi prioritas 3, dan berumur tua untuk SMP umur di atas 13,5 tahun dan SMA di atas 16,5 tahun. Golongan kedua adalah golongan yang mungkin atau bisa diterima. Peluang untuk diterima ada
Besar kecilnya tergantung kedekatan dengan kriterianya, tetapi tidak bisa dipastikan juga pasti diterima seperti halnya golongan 1. Yang pertama adalah golongan afirmasi prioritas 2 dan domisili di zonasi 3. Kelompok ini masih mungkin diterima tetapi tidak pasti. Kemudian yang memiliki nilai akhir JAPES yang tinggi. Kenapa yang nilai tinggi ini tidak dimasukkan ke dalam golongan 1? Karena dia akan bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kita tidak bisa memastikan nilai yang tinggi di suatu sekolah akan bisa mengalahkan sekolah yang lain. Kemudian yang masuk golongan 2 ini adalah yang berada di zonasi prioritas 3 dan berumur standar. Standar ini adalah umur rata-rata, umur kebanyakan anak-anak di angkatan itu kurang lebih kalau lulusan SMP umur 12,5 sampai dengan 13,5 tahun. Tentu saja yang mendekati 13,5 peluangnya lebih besar daripada yang 12,5. Kalau untuk SMA umurnya 15,5 sampai dengan 16,5 tahun. Sama seperti yang di SMP. Tentu saja peluang yang mendekati umur 16,5 lebih besar daripada umur yang mendekati 15,5. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang pasti tidak akan diterima. Yang pertama karena memang nilainya tidak cukup tinggi ya. Bukan berarti jelek, tetapi karena ada peraturan persentil dan digabungkan dengan tetek bengek yang tidak berhubungan dengan akademik, maka nilai prestasi akademik tereduksi. Kemudian juga persentil, persaingan internal di dalam suatu sekolah. Sehingga hanya sebagian dari anak sekolah tersebut yang nilainya diterima dengan murni tanpa didiskon. Itu yang didiskon tentu nilainya akan turun drastis. Inilah yang mengakibatkan mengapa anak-anak dari SMP-SMP yang terkenal sebagai SMP yang bagus di Jakarta, sejak tahun 2020 lulusannya sulit diterima di SMA negeri. Kenapa? Karena mereka bersaing secara internal dan hanya dipilih sebagian dari mereka yang nilainya tidak didiskon. Yang lain didiskon. Kemudian yang juga pasti tidak diterima adalah anak-anak yang berada di zonasi 3 dan usianya di bawah standar. Misalnya kalau untuk SMP umurnya di bawah 12,5 tahun, untuk SMA di bawah 15,5 tahun. Jika di negara-negara lain kita menghargai anak-anak yang bisa belajar dengan cepat, yang ikut kelas akselerasi, sehingga bisa lulus lebih cepat, dengan nilai lebih baik. Di sini sebaliknya, yang dihargai adalah yang tua, yang lulusnya lambat, dan nilai di sini sama sekali tidak diperhitungkan. Begitulah seleksi PPDB tahun 2022 yang sesungguhnya sudah berlaku sejak tahun 2020. Apakah cara seleksi seperti ini menurut Anda adil, di mana ada kelompok anak-anak yang tanpa berusaha sudah dapat tiket gratis masuk SMA negeri, sementara ada sekelompok anak-anak yang meskipun sudah berusaha keras, sekeras apapun belajar, tidak akan diterima? Apakah cara seperti ini bagus buat pendidikan kita di masa depan? Dan juga masa depan bangsa, di mana para bibit-bibit terbaik yang bisa lulus dengan cepat, dengan usia muda, justru di sini tidak dihargai ya. Mereka justru disarankan, kamu jangan masuk sekolah negeri itu untuk yang tua-tua saja. Dari segi kualitas, kita juga bisa melihat apakah PPDB yang seperti ini akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kita bisa lihat anak-anak yang berasal dari sekolah yang bagus, itu nilainya didiskon dengan peraturan persentil-persentil. Yang bagus pun, nilainya akan didiskon dengan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik. Sehingga bobot-bobot yang dibuatnya itu akan membuat nilai prestasi akademik justru akan tereduksi, ketutup dengan hal-hal lain yang sifatnya non-akademik. Dan anak-anak yang berasal dari sekolah yang bagus, hanya sedikit yang nilainya kita akui 100%. Padahal kita tahu, anak-anak di sana kualitasnya lebih tinggi, tingkat persaingannya lebih berat. Kalau kita bicara kualitas, PPDB seperti ini sepertinya memang sangat tidak ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita bisa lihat, untuk jalur prestasi akademik saja, kuota yang diberikan paling kecil, hanya 18%. Itu pun dengan macam-macam penilaian akademik yang digabung-gabungkan dengan tetek bengek yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, ketika anak-anak yang nilainya bagus tadi ingin bersaing di jalur zonasi, mereka akan kalah tua. Kenapa? Karena 95% penduduk Jakarta berada di zona 3. Zona 3 itu zona adu tua. Dan anak-anak yang berasal dari sekolah yang bagus atau yang memiliki kualitas bagus, biasanya umurnya tidak tua. Dan mereka akan kalah dalam lomba adu tua di zona 3. Apakah cara PPDB yang seperti ini bersifat konstruktif dalam membangun bangsa Indonesia ke masa depan, khususnya pembangunan manusia?
Apakah cara seperti ini meningkatkan gairah belajar, gairah kompetisi yang lebih baik, khususnya menghadapi persaingan global? Anda dapat nilai sendiri. Selamat mengikuti PPDB, namun PPDB menurut saya sudah selesai sebelum dimulai.